Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di materi terakhir, yaitu tentang hydrological cycle, karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur cycle atau yang disingkat menjadi biogeochemical cycle, serta materi yang berikutnya adalah tentang marine life, di mana seperti yang sudah pernah saya singgung bahwa laut merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup dari yang skalanya sangat kecil, mikroskopik, yaitu alga, sampai ke makhluk hidup yang sangat besar sekali, yaitu blue whale gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan materi ini pertemuan saya untuk bagian oceanografi sudah selesai. Dengan demikian mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, dimulai dari hydrological cycle, karena kalau tadi kita lihat adalah biogeochemical cycle, itu adalah gabungan dari semua siklus yang ada. Nah, salah satu siklus yang paling penting banget adalah hydrological cycle atau siklus hidrologi, di mana saya yakin semuanya sudah pada tahu ya, kita udah pernah bahas juga di beberapa minggu yang lalu bahwa ini merupakan siklus air, berarti ya air yang dia berangkat dari suatu tempat dan nanti akan menuju ke suatu tempat yang sama lagi gitu kan. Misalnya jika kita menilai bahwa ocean ini adalah sumber utamanya, berarti akan terjadi evaporasi, nanti dari evaporasi ini terjadi presipitasi di tempat yang sama di ocean sendiri, atau evaporasi ini menjadi terbentuk awan dulu, nanti akan terbawa oleh angin, lalu presipitasinya ada di darat. Kemudian dari darat itu sendiri nanti akan masuk ke airnya akan masuk ke sebagai groundwater atau sebagai runoff, tapi semuanya akan tentu saja kembali ke laut lagi gitu ya. Seperti itu terkait hydrological cycle. Jadi dan ini penting ya, penting sekali si hydrological cycle ini, dimana karena air itu menjadi sumber kehidupan juga ya, baik di darat maupun di laut. Jadi ketika di darat ini siklus air terganggu, ya akan menyebabkan suatu ekosistem yang punah atau rusak gitu ya. Nah, siklus berikutnya adalah siklus karbon ya. Jadi karbon, di mana ini pasti ada sumbernya dulu. Nah, ini yang seperti yang ditunjukkan di sini adalah sumbernya dari land, seperti contohnya ini ya, ada kematian dari hewan, dari terutama dari ini yang nanti akan menjadi fossil fuel, dan juga efek-efek lain seperti adanya pembakaran hutan atau volcanic action, terrestrial rock gitu. Nah, itu juga merupakan sumber-sumber dari adanya carbon cycle. Baru nanti ada fenomena-fenomena ya, seperti fotosintesis, respirasi, dan sebagainya. Dan akhirnya bisa dari land ini pergi ke atmosfer, dari atmosfer bisa turun lagi ke daratan itu sendiri, atau ke laut misalnya ya, ke laut atau ke sungai gitu misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ada hubungannya lagi antara land terutama dengan atmosfer sih di sini mostly ya, karena landnya marine akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi bisa saja dari sini langsung juga ke marine gitu. Nah, yang ini adalah marine, jadi fokusnya adalah sumbernya dari laut, bisa ke atmosfer, bisa juga ke darat ini ya gitu. Bisa melalui hujan, tadi juga ada melalui angin membawa karbon ke daratan atau bahkan ke altitude yang lebih tinggi, lalu masuk lagi ke laut melalui proses-proses sedimentasi, melalui proses river discharge dan sebagainya. Nah, mengenai siklus karbon itu sendiri, kalau di skematikan seperti ini gitu ya. Jadi terbentuknya ada di darat, ada di laut, berhubungan sama atmosfer juga, dengan jumlah yang terhantarkan ke atmosfer, atau ada juga yang balik lagi ke asalnya gitu ya, antara itu ke darat ataupun ke laut. Contohnya seperti ini. Kemudian pada
skematik ini kita lihat jumlah-jumlah yang berbeda ya. Misalnya dari vegetasi tanah gitu ya. Ini ada angka yang berbeda dibandingkan sama di laut gitu. Nah ini kan sebenarnya tergantung ya, tergantung musiman, tergantung harian bahkan gitu. Ini sangat tergantung oleh banyak faktor gitu. Jadi ini tidak bisa menjadi acuan, tapi ini adalah rata-rata per tahun ya dalam gigaton karbon per tahun, dan tentu saja akan bisa berfluktuatif ya angkanya tergantung kondisi di darat maupun di lautnya terhadap atmosfernya atau bahkan fenomena-fenomena yang bisa mempengaruhi siklus karbon itu sendiri. Nah, menariknya ini dari Gruber et al. 2009 itu mengkaji bagaimana, kalau tadi kan dikaji juga ya bagaimana si karbon yang disebabkan oleh alamiah atau yang disebabkan antropogenik. Nah, ini juga di Gruber tapi secara umum ya, kalau yang tadi secara skematik gitu umum. Nah, kalau yang ini Gruber et al. 2009 itu mengkaji daerah Southern Ocean atau yang kemarin kita bahas ya, daerah Antartika, di mana kita lihat ada Antartika Circumpolar Current di situ. Nah, ini juga menjadi menarik kajian dari Gruber ini, karena Gruber juga melihat, pengen tahu perbedaan dari misalnya flux karbon tapi melalui CO2 ya, kan ada karbonnya ya, secara natural atau antropogenik gitu, itu seperti apa. Nah, ini kalau yang positif sama negatif itu diperlihatkan pada warna merah ya. Merah itu berarti dia positif dan itu lebih ke pelepasan karbon atau CO2, sedangkan yang yang biru adalah yang negatif, dia lebih ke penyerapan karbon. Dan ini yang terjadi di Southern Ocean. Dan kalau kita ingat lagi juga bahwa si Southern Ocean ini kan sebenarnya menghubungkan semua basin ya, semua ocean basin seperti Atlantik, Pasifik, dan India itu bakal terhubung semuanya ke sini gitu. Nah, itu pasti ada interaksi yang tadi kita lihat di skema sebelumnya, interaksi land laut sama atmosfernya. Jadi ini yang didapatkan dari Gruber et al. Bahwa ternyata misalnya si antropogenik ini dia lebih ke uptake ya, lebih ke serap gitu sama laut dibandingkan sama yang natural, dia lebih melepaskan di sini ya, melepaskan CO2 fluxnya ke atmosfer gitu. Kemudian tadi dari 3 basin utama itu, di sini kalau kita lihat ada Pacific Ocean, Atlantic Ocean, sama Indian Ocean. Dan ini kita sudah pernah lihat juga di slide sebelumnya ya, PPT minggu sebelumnya terkait dengan circulation pattern di setiap ocean basin gitu kan ya. Dan ini juga bisa mempengaruhi tentu saja bagaimana si CO2 ini, natural CO2 ini terserap atau terlepaskan gitu ke atmosfer. Contohnya yang warna biru ini adalah outgassing, berarti dia melepaskan CO2. Nah, ini kalau kita lihat ini sangat-sangat bisa mempengaruhi massa air yang ada di bawahnya, seperti yang kita bahas sebelumnya di ocean circulation gitu. Jadi ini cukup menarik ya. Ketika ada fluxnya di sini, CO2-nya yang negatif, dia berarti akan terlepaskan ke atmosfer gitu. Sedangkan ini panas semua nih, ini adalah akibat dari misalnya terserapnya si CO2 flux ke dalam laut gitu, sehingga menjadi bisa saja si airnya bisa lebih hangat ya. Jadi sumber kedua nih yang kita ketahui yang bisa merubah adanya perubahan temperatur laut gitu kan. Kalau yang kemarin kita bahas, temperatur laut itu utamanya adalah radiasi matahari gitu. Nah, sekarang ada pengaruh CO2 juga yang sangat bisa mempengaruhi pencampuran massa air yang terjadi juga di sini gitu ya. Dari
terlepasnya atau terserapnya natural CO2 di sini. Nah, yang ini adalah uptake-nya berarti keambil gitu ya, keambil CO2-nya di Pasifik, Atlantik, dan Ocean, di Indian, tapi dari anthropogenic CO2. Jadi anthropogenic CO2 berarti CO2 yang banyak disebabkan oleh si manusia ya. Dan ini kalau kita lihat semuanya ke uptake. Seperti yang tadi kan, seperti di gambar yang pertama banget, anthropogenic itu memang lebih banyak ke uptake, keserap gitu dibandingkan terlepaskan ke atmosfer. Jadi menurut saya ini pengaruh dari sirkulasi atau ocean conveyor belt juga sangat berpengaruh terhadap uptake atau outgassing dari suatu fluxes of CO2. Kemudian lebih detail juga dibahas seberapa besar sih gitu untuk setiap latitude misalnya. Ini ya kalau kita lihat ada latitude-nya, ada perbandingan antara natural CO2 dan juga anthropogenic CO2 atau contemporary transportnya seperti apa gitu ya dari kedua CO2 transport tersebut gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini mungkin tidak bisa dilihat secara detail ya, tapi kalau kita lihat yang paling signifikan banget ini kan ada yang melebar ya si transportnya, berarti kan itu besar gitu kan ya. Dan ini lebih dipengaruhi juga oleh kedua CO2 fluxes anthropogenic atau natural anthropogenic gitu kan. Ini kemudian jadi ada net fluxnya ya, si contemporary transport itu sendiri atau transport CO2 yang anthropogenic atau naturalnya. Jadi itu kayak sum atau penjumlahan atau pengurangan gitu dari keduanya gitu ya. Ketiganya ya. Jadi ada satu yang berkurang, ada yang satu bertambah, atau ada yang dua-duanya bertambah, atau ada dua-duanya berkurang, gitulah intinya ya. Nah, ini kalau kita lihat yang ramai ini adalah yang Atlantik ya, lagi-lagi Atlantik, dan ini kita menunjukkan arah ke arah selatan semua di bagian utara ya, di bagian utara ini hampir ke selatan semua, kecuali ada beberapa yang anthropogenic transport gitu. Nah, ini kan sangat menarik untuk dikaji gitu, kenapa ke selatan semua sih gitu ya, kebanyakannya gitu. Apakah ini bentuknya nyambung sama ocean conveyor belt yang kemarin kita bahas gitu, atau seperti apa. Nah, ini mungkin menarik ya, jadi yang tertarik silahkan masuk ke Gruber et al 2009. Kemudian juga ini Atlantik ya, kemudian dari Atlantik Selatan juga ini bertentangan juga ya antara si anthropogenic CO2 transport yang mengarah ke utara, sedangkan si natural CO2 transportnya itu mengarah ke selatan dengan netnya gitu ya, contemporary transportnya seperti ini. Nah, itu juga menarik sebenarnya ya. Itu kira-kira apa sih yang menyebabkan dari transport tersebut? Apakah benar hanya ocean conveyor belt saja atau ada faktor yang lainnya juga? Nah, kalau kita lihat ini Indonesia apalagi menarik ya. Indonesia kita tahu ada yang namanya Indonesian Through Flow atau arus lintas Indonesia, dan kalau kita lihat ya memang begini ya. Jadi transportnya ada bantuan dari Arlindo untuk mentransportkan si anthropogenic CO2 transport ke arah selatan dari Pasifik ke Samudra Hindia. Sedangkan kebalikannya untuk natural CO2 itu bergerak dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik dengan net transportnya seperti ini gitu kan. Nah, ini juga menarik sebenarnya dikaji, dan ini kalau nggak salah dari beberapa dosen juga sudah ada yang pernah mengerjakan transport flux ini ya, tapi belum khusus ke CO2 sih. Jadi kayak ada transfer heat yang mungkin atau energi ya, berarti energi ya sama sih, mungkin nyambung ke arah CO2 juga nantinya gitu. Tapi kita baru sampai net heat transportasinya seperti apa, apakah ada interaksi laut saja transportnya atau ada sama atmosferik saja gitu. Jadi itu yang menarik dikaji gitu ya, dan apalagi untuk Indonesia ya, karena ada si Arlindo ini juga menarik untuk dikaji. Nah, jadi kalau kita summarize atau ringkaskan,
itu kita pengen tahu si northward CO2 transport itu atau selatan transport ya ini northward transport saja, northward transport, di mana ini diambil dari beberapa data. Ini ada data-data yang banyak dari beberapa ocean basin atau bahkan global gitu ya. Dan kita lihat di sini ada positif negatif, berarti kalau ke selatan negatif gitu ya. Nah, ini kan yang di selatan semuanya datang ke utara kan, seperti yang tadi ditunjukkan pada Atlantik tadi. Sedangkan yang di north itu menuju ke selatan gitu. Jadi itu perbandingan dari northward transport di globally. Kemudian masuk ke itu adalah kita bisa menunjukkan betapa pentingnya si CO2 ini ya untuk CO2 yang gara-gara interaksi atmosfer laut, atmosfer land, atau bahkan gara-gara si siklus yang tadi tuh, si hidrologi ataupun bahkan siklus karbon yang bisa berfluktuatif berdasarkan lintang, latitude atau bahkan waktu juga gitu. Nah, itu terhadap Earth system kita gitu. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia juga tentu saja membutuhkan karbon, yaitu terutama masuk ke dalam kategori karbohidrat ya. Ada karbon ya, karbohidrat, atau di lemak dan protein sebagai rantai karbon juga. Dan tubuh manusia juga mengandung unsur karbon. Minyak goreng yang kemarin sempat mahal atau bahkan sekarang juga masih mahal adalah mengandung rantai karbon. Mineral yang paling berharga adalah karbon murni, intan berlian gitu kan ya. Konsumsi energi manusia berasal dari hidrokarbon. Nah, ini jadi penting kan si karbon ini untuk kehidupan manusia itu juga gitu. Nah, karbon ini juga memiliki sifat ikatan yang kuat dan netral dengan berbagai unsur. Misalnya ada CO2 tadi ya, CO2, ada apalagi CH4 gitu kan ya. Terus ada yang lainnya ya, jadi bisa mengikat dengan berbagai unsur. Nah, tadi udah kita bahas juga bagaimana pelepasan dari karbon itu sendiri, baik dari bumi atau land ke atmosfer ya, bisa melalui banyak media seperti ini, penumpukan gas rumah kaca oleh gara-gara perubahan tata guna lahan. Kemudian ada eksplorasi karbon di perut bumi, kemudian ada karbon yang memang terbuang berupa gas CO2 gitu ya. Kemudian ada penumpukan CO2, kebakaran hutan, dan juga perubahan iklim. Ini adalah contoh-contoh karbon yang terlepaskan dari bumi ke atmosfer. Nah, biasanya itu ada beberapa karbon atau kriteria atau tipe dari karbon itu sendiri berdasarkan pelepasan dan penyimpanannya. Contohnya ada brown karbon atau karbon coklat, itu karena yang diakibatkan oleh bahan bakar fosil yang melepaskan gas-gas CO2. Atau black carbon, yaitu partikel-partikel abu. Misalnya abu, kalau tadi kan ini berarti pembakaran bahan bakar ya, yang ini industri lah taruhlah. Sedangkan yang partikel abu itu lebih ke vulkanik gitu misalnya, atau apapun itu. Kemudian pembukaan lahan, kebakaran hutan, itu juga sama bisa menyebabkan brown carbon kayaknya ya. Sedangkan brown carbon atau black carbon. Sedangkan untuk green carbon itu adalah si karbon yang berasal dari pelepasan atau penyerapan kanopi di daratan ya. Itu misalnya melalui fotosintesa atau evapotranspirasi, respirasi dan sebagainya. Sedangkan yang satu lagi itu ada yang namanya blue carbon. Itu yang sama, penyerapan atau pelepasan dari karbon yang disebabkan oleh lautan, di mana lautannya bersumber dari banyak, ada sedimentasi, ada tanaman-tanaman laut gitu ya, itu juga ada.
itu namanya blue carbon, yang mungkin akan sering kita dengar juga ya, atau sekarang lagi viral juga, atau lagi hot issue juga tentang blue carbon. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Brown carbon itu lebih ke sektor energi atau industri. Black carbon seperti vulkanik atau pembakaran tidak sempurna. Kemudian green carbon itu lebih ke yang di daratan ya, industri perkebunan, pertanian, peternakan, itu green carbon. Sedangkan blue carbon adalah yang terjadi di laut seperti yang tersimpan di mangrove, rawa payau, atau padang lamun. Nah, karbon biru itu sendiri juga seperti yang tadi saya bilang sedang lagi in ya, lebih lagi ke viral atau hot issue, di mana seperti yang tadi disebutkan itu berasal dari mangrove atau padang lamun gitu ya, dan ini adalah peta yang menunjukkan seagrass yang warna hijau, salt marsh atau rawa-rawa itu yang warna kuning, dan mangrove yang warna oranye. Dan kita lihat Indonesia itu memang banyaknya seagrass atau mangrove ya dominannya di sini. Tapi semuanya ini berada pada daerah yang nggak terlalu dalam ya. Contohnya seagrass ini masih butuh sinar matahari. Kalau kita lihat di sini masih oke, kedalamannya masih kelihatan. Sedangkan salt marsh itu biasanya berupa daerah intertidal ya, itu, dan itu terjadi di estuari biasanya ya, di rawa-rawa lah ya, dan dia bentuknya kayak rumput-rumput seperti ini. Kemudian mangrove juga sama di daerah yang tidak dalam ya, karena ini memang disebut juga dengan tanaman pesisir gitu, itu berupa bakau ya. Nah, karbon itu sendiri itu udah pernah dibahas juga dalam sebagai bentuk mitigasi iklim global ya, karena blue carbon itu kalau kita lihat tadi adalah ada proses penyerapan dan pelepasan oksigen ya kan. Nah, itu kenapa menjadi penting, yaitu tadi karena semakin banyaknya CO2 atau greenhouse gases yang ada di dunia, harapannya tentu saja karbon biru atau karbon hijau ataupun apapun itu, terutama karbon biru mungkin ya, yang bisa menyerap CO2 tadi gitu, akibat dari perubahan iklim. Dan itu sebenarnya sudah ada di ini regulasi lah ya, REDD plus reducing emission from deforestation and forest degradation. Jadi harapannya CO2 tidak datang dari kebakaran, tidak datang dari penggundulan lahan tumbuhan gitu ya. Jadi harus ada timbal baliknya gitu. Ketika kamu membuat suatu industri, berarti kamu juga harus punya lahan untuk mangrove atau padang lamun, contohnya seperti itu. Jadi baru disetujui itu nanti industrinya. Kalau nggak kayak gitu tidak disetujui gitu. Itu bahan bacaan untuk yang tentang blue carbon, bisa dilihat dari sini. Ini paper-paper yang dari Pak Agus Supangat, sepertinya menarik juga. Nah, kemudian bagaimana perbandingan dari sumber si blue carbon tersebut? Nah, ini ya, yang pertama adalah padang lamun, yang kedua adalah mangrove, di mana keduanya memiliki kekuatan menyerap dan menyimpan karbon yang berbeda, di mana mangrove itu lebih besar, sekitar 38,80 ton per hektar per tahun. Jadi kalau di convert gitu, jadi 122,22 juta ton per tahun. Jadi memang sedikit lebih tinggi, bukan sedikit ya, jauh lebih tinggi daripada padang lamun gitu. Ini pun tentu saja data di tahun berapa ya, saya lupa, 2000-an kayaknya. Jadi harus tetap diupdate juga seperti apa kondisi existing padang lamun sekarang. Justru mungkin karena sekarang padang lamun juga lagi in ya, jadi yang dihipotesiskan bahwa padang lamun ini sebagai salah satu sumber blue carbon juga gitu. Nah, untuk padang lamun itu sendiri spesiesnya banyak ya, mungkin kita tidak akan bahas di sini, dan masing-masing spesies tersebut memiliki daya serap, daya menyimpan karbon yang berbeda-beda. Jadi kita harus manfaatkan informasi ini untuk bagaimana kita mencari spesies yang tepat untuk usaha pengurangan emisi gas melalui blue carbon. Nah, tapi blue carbon itu sendiri lagi rusak gitu ya,
Apalagi yang sepertinya terjadi di Pulau Jawa, itu ada degradasi kerusakan mangrove sampai 7%. Dan yang terbaik adalah di Kalimantan Timur dan kawasan Papua dan Maluku. Ini yang terbaik untuk mangrove gitu. Tapi kan tetap aja kita harus menjaga apalagi di pantai utara Jawa ya, itu juga harus banget untuk banyaknya mangrove. Selain tadi sebagai blue carbon, tapi kalau kita melihat lagi ke beberapa slide terakhir itu ada upaya bahwa si mangrove itu sebagai salt regulation, sebagai pemecah gelombang gitu ya, dan tempat hidup bagi hewan-hewan kecil. Jadi itu cukup penting. Ini adalah alternatif kebijakannya, di mana sepertinya tidak usah kita bahas, tapi intinya bahwa si pesisir ini perlu terus dipantau, terus perlu dimanfaatkan dan terus hidup berkelanjutan ya, agar bisa saling menyangga kehidupan alami dari pantai itu sendiri, pesisir itu sendiri, dan bahkan sampai ke manusianya atau ke ekonominya. Nah, nanti bisa sampai ke sini ya kebijakannya ya, dimana tadi akan bergerak sampai ke ekonomi, bahkan nanti bisa menjelaskan bagaimana kepentingan dari ladang lamun atau mangrove terhadap si angka ekonomi tersebut. Ini juga nggak usah kayaknya. Selanjutnya adalah nitrogen cycle atau siklus nitrogen yang sama-sama penting ya untuk selain si carbon cycle sama hydrological cycle. Ini juga cukup penting, dan ini sama ya, ada keterkaitan sumber dari laut. Di sini contohnya adalah dari gunung vulkanik laut ya. Terus abis gitu ke atmosfer gitu kan ya, ke atmosfer, dari atmosfer turun lagi ke darat, dari darat ke ke darat, lalu ke underground, nanti lari lagi ke laut dan seterusnya ya, seperti itu. Berikutnya adalah fosfor, juga sama, fosfor cycle. Darat, laut, dan udara ini saling mempengaruhi dan saling ada sumber-sumber juga, sumber sebagai fosfor ya, fosfor melalui marine food webs gitu, land food webs, ini sama, nanti jadi terrestrial rocks atau marine sediment nantinya. Kemudian dengan bantuan itu ya, parameter-parameter oceanografi darat dan udara yang bisa menyebabkan siklus itu terjadi gitu. Nah, kalau dirangkum sebenarnya ada video ini, coba kita lihat videonya ya. Oh, tidak bisa dibuka. Oke, tapi intinya nanti saya coba upload saja. Intinya adalah merangkum tadi siklus biogeochemical dari beberapa chemical komponennya, yaitu CHNOPS. Ini adalah karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, sama sulfur. Ini ya, nanti saya upload juga aja videonya di EduNext. Oke, selanjutnya untuk yang biogeochemical cycle cukup. Sekarang kita masuk ke marine life, dan di sini tentu saja kalau kita ngomongin marine life, ocean adalah sebagai tempat hidupnya marine life ya, baik itu hewan maupun tumbuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Contohnya yang paling kecil adalah algae atau plankton, ya kan, yang sebagai primary producer utama gitu kan, nanti dimakan sama yang paling besar banget, yaitu blue whale gitu misalnya ya, kayak gitu. Untuk tumbuhannya seperti contohnya tadi ada padang lamun yang hidup di underwater atau di pesisir kayak tadi mangrove, walaupun nggak terkubur banget di ocean. Apalagi tumbuhan mungkin itu ya, atau kelp itu adalah kayak
kelp itu giant kelp itu kayak rumput laut yang gede banget, itu juga tumbuh di laut ya, nanti kita lihat kalau ada videonya. Kemudian ada kalau hewannya lagi yang seperti tumbuhan gitu ya, kadang kita nyebut kayak tumbuhan atau hewan padahal dia adalah hewan, yaitu koral juga kan tumbuh di dalam laut, harus ada di dalam under sea level ya gitu. Nah, marine life ini tentu saja seperti ini ya, contohnya ada yang hidup yang besar seperti dolphin gitu ya, ada juga yang kecil seperti ikan-ikan, atau ada yang kerang-kerangan. Nah, itu semua tumbuh atau hidup di laut ya. Kalau kita bilang lautnya memang kita bagi lagi menjadi kolom air, bottom atau seabed gitu ya, seperti ini. Nah, itu nggak masalah gitu ya, jadi mereka tetap membutuhkan laut sebagai tempat tinggal mereka. Nah, untuk manusia itu sendiri juga marine life berperan banget gitu ya, untuk rekreasi, untuk industri, pemukiman dan segalanya. Kemudian untuk transportasi juga dipakai nih, untuk navigasi, transportasi barang atau manusia. Atau kalau kita ingat lagi, mungkin di sini ada kayak penggunaan pipa laut ya, pipa listrik, air, minyak ya kan, distribusi minyak antar pulau juga bisa melalui laut. Nah, ini masuk ke marine food web seperti yang saya summary sebelumnya, bahwa food web itu jaring makanan ya. Jadi dari satu level ke satu level di bawahnya ke level di atasnya. Ini adalah contoh marine food webs yang ada, misalnya tentu saja dari phytoplankton, seaweed, habis itu dimakan sama konsumer pertama yaitu oleh zooplankton atau kerang-kerangan. Habis itu nanti first levelnya yang makanin ada kepiting, udang dan teman-temannya. Baru second levelnya ada ikan, third levelnya ada cumi, dan topnya itu ada dolphin, shark dan sebagainya gitu ya. Dan pada marine food webs ini itu kita untuk melakukan aktivitas makan ini tentu saja dibutuhkan ada energi. Jadi pasti ada energi yang lepas nih, entah itu dalam bentuk siklus tadi, bisa ada cenops ini ya. Sorry, ini adalah hidrogennya tadi belum masuk ya. Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor dan sulfur. Kemudian baru abis gitu ada juga yang pasti mati kan, mati dan terdekomposisi. Lalu balik lagi ke yang paling bawah gitu ya, itu adalah jaring makanan. Sorry, ini kalian tuh sisbum ya, saya belum ngajarin bedanya food chain. Sorry, saya ketukar mata kuliah, selalu aja ketukar. Food chain sama food web. Kalau food web ini tadi jaring makanan, kalau food chain itu yang satu level, bukan satu level sih, satu daerah gitu. Misalnya pohon dimakan, rumput dimakan sama kodok dimakan sama rusa gitu ya, dan seterusnya. Misalnya kayak gitu. Jadi satu level aja, sedangkan ini tuh dari level ke sini sampai ke atasnya. Maaf ya, saya ketukar-tukar terus antara mata kuliah yang lain. Oke, selanjutnya ini adalah terkait parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi dari marine life itu sendiri. Jadi yang tadi kayak ada phytoplankton, zooplankton, ikan dan semuanya kan hidup di laut, tentunya butuh parameter-parameter laut yang mempengaruhi ya gitu. Jadi kalau dirangkum itu di mix layer ini ada angin, kemudian ada arus laut ada arus laut permukaan, arus laut dalam. Run off itu bisa membawa material dari darat ke laut juga. Upwelling ini akan membawa nutrien yang tinggi untuk ikan-ikan ya. Dan downwelling ini kebalikannya. Serta ada tidal mixing, nah juga bisa membantu nutrien tercampur gitu. Nah, selebihnya kalau kita lihat di sini, ini di bawah ya, ini underwater, ini kita kelihatan ada tadi ada upwelling dan sebagainya.
Nah ini adalah membantu, atau di sini ada itu nggak ya, hidrotermal. Nah ini hidrotermal juga misalnya di sini cerobong asap gitu. Ini juga bisa membantu kehidupan di laut pada kedalaman tertentu, tapi dia udah nggak kemasukin sinar matahari. Jadi dia bentuknya bukan fotosintesis tapi lebih ke kemosintesis, karena dia membutuhkan mineral-mineral chemical saja. Itu kalau dari cerobong asap bawah laut. Kemudian ini arus angin dan sebagainya. Nah kita lihat di sini ada migrasi dari si salmon. Nah ini kan dia salmon itu biasanya berada di sekitaran estuari ya. Nah ini tentu saja ada pengaruh arus di sini. Jadi beneran si marine life itu sangat dipengaruhi oleh parameter oceanografi. Selain yang ada di sini tentu saja ada SST yang kita bahas ya. SSS. Nah, ya kan ini kan semua makhluk hidup itu punya kadar optimal di mana dia tinggal ya, dalam SST-nya ataupun SSS-nya. Nah, contohnya tadi yang paling penting adalah upwelling dan downwelling, di mana ini tuh akan membawa material dari bawah ke atas seperti yang terlihat di sini. Dan kenapa penting? Karena materi-materi bawah itu yang kaya nutrien itu akan keangkat ke atas, sehingga fitoplanktonnya ada di atas dan barulah dimakan sama si ikan-ikan di sini ya. Sehingga upwelling kadang disebut juga dengan diindikasikan kaya akan ikan. Jadi tempat penangkapan ikan seperti itu. Kemudian yang lainnya juga bahwa arus bisa, ini kalau kalian ingat nih, ini adalah gire ya, North Atlantic Current atau gire besar di North Atlantic, di mana ini tuh bisa membantu untuk migrasi animal ya. Contohnya ini adalah kura-kura atau penyu, penyu ya, penyu yang akan bermigrasi atau mencari makan sebenarnya. Nah itu apa yang dilakukan? Jadi ini kita akan memasukkan si penyu itu dilepas gitu ya. Dia akan mengikuti arus dari gire ini atau enggak gitu. Nah ternyata ini hasilnya di sini ya mengikuti lah ya. Jadi gerakannya seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini. Nah, itu dia ngikutin si gire. Walaupun tentu saja ada gerakan-gerakan yang melingkar-melingkar gitu ya, dan dia banyak banget di sini. Nah ini dia mencari makan katanya, seperti itu ya, menurut informasi dari Hayes di Current Biology. Nah jadi yang dilakukan trackingnya adalah seperti ini, pakai GPS di kura-kura maupun di ubur-ubur gitu ya. Jadi pakai itu, habis gitu diketahui bahwa ternyata si ocean current flow sama si pergerakan animal itu bentuknya kayak gini gitu, jadi kayak Pitagoras gitu ya. Jadi pergerakan seperti ini. Jadi itu yang menarik. Selain itu juga, itu kan penyu kecil ya, ada juga dilakukan tracking terhadap pergerakan si penyu besar masih di sekitaran daerah Amerika ya, kalau nggak salah ya, ini di Amerika. Itu bagaimana dia perjalanannya dari sini menuju ke selatannya, itu di tracking dia ngikutin si arus lah ya, kalau nggak salah arus. Dan kita lihat sini ada perputaran gitu ya, itu juga sama, dia nyari makan sebenarnya, kalau udah nyari makan baru dia ke selatan lagi gitu. Nah ini kan menarik ya, dia ngikutin arus. Dan kalau kita lihat di sini ada sea surface height anomali, jadi anomali dari permukaan laut. Kalau yang ini rendah, yang ini tinggi. Nah ini kalau kita lihat ada sea surface height anomali yang lebih tinggi di daerah ini, berarti ada upwelling tadi tuh, ada upwelling yang naik ke atas sehingga sea surface height-nya sedikit lebih tinggi. Dan di situ kita tahu banyak makanan, berarti ada nutrien-nutrien. Nah ini menarik ya, dibandingkan dia muter-muter di daerah sini gitu misalnya, di mana elevasinya itu jadi downwelling mah nggak ada makanan gitu. Jadi ada saat-saat dia berputar-putar untuk mencari makanan. Itu emang kerjaannya marine life ya, cuma bisa bermigrasi, makan, saling memakan ya namanya, atau
food web study. Nah, jadi kalau kita summary juga nih gitu dari Ocean Confederate Belt yang kemarin kita bahas, seperti ini, ada daerah-daerah upwelling ya yang disebabkan oleh angin atau mixing. Nah, yang tadi itu kalau nggak salah di sekitaran sini nih di Canary Current ya, tadi yang si penyu nyari makan gara-gara ada upwelling itu juga, jadi ada bantuan current-nya adalah Canary Current. Kemudian kalau nyambung sama yang ini kita lihat ada daerah-daerah upwelling ya, di sini ada Yucatan upwelling, Somalia upwelling, dan Brazilian upwelling. Ini sesuai dengan daerah yang terdekat ya, ini daerah Arab gitu kan, Arab Afrika, yang ini adalah di sekitaran Brazil. Kira-kira cocok nggak sama daerah yang disebutkan di sini upwellingnya? Ini ya ada ya, ini adalah mixing yang nomor 2 nih, nomor 2 adalah Brazilian upwelling, itu disebabkan dengan mixing driven upwelling. Sedangkan yang di daerah sini ada nih, itu juga sama, mixing driven upwelling, walaupun daerah tidak terlalu dekat dengan pantai. Sedangkan yang di Somalia itu ada di sini, ya itu adalah sama, mixing driven upwelling. Jadi mixing atau upwelling yang disebabkan oleh adanya stratifikasi atau perbedaan temperatur salinitas antara satu lapisan dengan lapisan yang lain sehingga terjadi upwelling. Kemudian selain tadi ada tracking ya, tracking observasi dari animal yang kita kasih GPS, ini juga tanpa melakukan itu pun kita sudah bisa pakai satellite image ya, kita yang bisa lihat warna colorful seperti ini adalah contohnya warna dari SST, dimana yang warna biru adalah yang rendah, yang tinggi adalah yang berwarna merah. Nah ini juga yang biru ini ada di sekitaran Brazilian coast, berarti di situ terjadi upwelling seperti yang tadi ditunjukkan. Berarti upwelling yang disebabkan oleh mixing driven current gitu. Tanpa kita harus nge-trace animal gitu ya. Jadi bisa udah pakai satellite, jadi silakan memanfaatkan satellite yang ada untuk mengetahui banyak informasi terkait dengan parameter oceanografi. Nah, si arus tadi juga, ini kan arus membantu banget ya dalam perjalanan hewan untuk melakukan entah itu migrasinya, kebutuhan migrasinya, atau kebutuhan makanannya. Tadi kan secara horizontal lah ya, dan si hewan-hewan juga sebenarnya bergerak secara vertikal juga dari lapisan bawah ke lapisan atas gitu ya, untuk mencari makan juga sama, untuk mencari cahaya juga, atau bersembunyi dari predatornya, sebenarnya itu. Jadi bisa. Kemudian si arus juga bisa menjadi jalan tol. Kalau kalian ingat itu kayak ada film Nemo ya, Nemo yang yang dia ada arus, saya lupa, tapi nanti ada di slide belakang, bagaimana dia mau pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan anaknya, dia butuh cepet, makanya dia pakai sea highways atau jalan tol di laut gitu ya. Nah biasanya ini dilakukan untuk kayak animal-animal yang emang dia bermigrasi dalam jarak jauh seperti hiu, whales atau paus atau sea turtle atau penyu gitu ya. Contohnya itu. Jadi selain si arus yang sangat membantu peranannya dalam marine life, juga arus juga membantu dalam marine productivity ya, karena untuk hidup, untuk menetaskan telur atau mijah atau apapun itu diperlukan kondisi SSS yang optimal tadi saya bilang. Jadi itu penting banget, atau oksigen atau apapun itu ya, upwelling, downwelling ini penting banget untuk marine productivity. Selain itu juga rainfall pattern juga bisa saling mempengaruhi ya, antara arus ke rainfall ke arus, bahkan ke salinitas juga kita bisa ketahui gitu ya, kita dari situ. Begitupun dengan sea ice formation, jadi keberadaan sea ice atau es di laut
juga ini sangat mempengaruhi kehidupan, tentu saja ada di laut, kutub ya, di laut di kutub gitu. Contohnya itu, soalnya ini juga akan menghilangkan daerah hidupnya mereka ya, kalau misalnya esnya mencair lebih cepat gitu, untuk hewan-hewan yang memang harus tinggal di dekat si ice gitu. Kemudian ini local climate juga dipengaruhi ya oleh arus ya, tentu saja, seperti contohnya yang The Day After Tomorrow itu kan juga oleh akibat dari ocean thermohaline yang berubah gitu. Kemudian fisheries and aquaculture ini juga perlu arus, karena tadi berhubungan sama pembawaan atau ya masa air ya, SST, SSH, SST sama SSS, itu juga. Kemudian agar tidak terjadi alga bloom juga diperlukan arus laut, sehingga arusnya dengan bergantinya arus itu perjalanan arus bisa memperbarui sirkulasi yang ada gitu. Misalnya pada suatu daerah yang sudah titik jenuhnya tinggi gitu kan ya, jadi nutriennya udah kebanyakan, nah kalau nggak ada arus ya dia akan jenuh dan terjadi alga bloom. Sedangkan kalau ada sirkulasi dia akan bolak balik ya, jadi si nutriennya akan saling tergantikan. Nah contohnya ini, semoga bisa nah ya ini adalah cerita tentang, saya tutup dulu, ini cerita tentang tadi si highways, yaitu East Australian Current, ketika si Marlin, bapaknya dari Nemo, mencari anaknya. Kenapa dia perlu ikut East Australian Current ini, atau disebut EAC? Dia itu mau ke Sydney ya kalau nggak salah, dari Sydney ke Great Barrier Reef kalau nggak salah ya. Nah itu dia butuh cepat, makanya dia masuk ke si East Australian Current seperti berikut. Kita lihat ya. Dude. Oh, he lives. Hey, dude. Oh, what happened? Oh, I saw the whole thing, dude. First you were all like, whoa. And then we were like, whoa. And then you were like, whoa. What are you talking about? You, Minnie Man, taking on the jellies. You got serious thrill issues, dude. Oh. Awesome. Oh, my stomach. Oh. Oh, man. Hey, no hurling on the shell, dude, okay? Just waxed it. So, Mr. Turtle. Whoa, dude. Mr. Turtle is my father. Name's Crush. Crush? Really? Okay, Crush. Listen, I need to get to the East Australian Current. EAC? Oh, dude. You're riding it, dude! Check it out! Nah itu ya contoh dari arus yang bisa membantu marine life untuk bermigrasi. Itu ya contohnya si Nemo ini.
Nah, ini adalah informasi dari East Australian Current itu sendiri. Jadi kebalik ya, tadi itu dia si Nemo-nya dari Great Barrier Reef mau ke Sydney, mau ke somewhere ke sinilah ya. Nah, dia pakai East Australian Current sehingga lebih cepat lah ya. Nah, ini fakta-fakta terkait si East Australian Current itu. Jadi si East Australian Current memang bergerak di sepanjang East Coast-nya Australia tentu saja, dan kecepatannya itu bisa sampai 7 km per jam, jadi cukup cepat ya. Nah, kalau dilihat dari videonya tadi si diameter atau arusnya tuh kayak pendek gitu ya, narrow, tapi padahal dia tuh bisa sampai luas banget arusnya ya. Jadi much bigger disebutkan, much bigger and wilder, jadi lebih cepat banget dibandingkan tadi film yang tadi itu gitu. Dan dia bisa membawa 40 million cubic meters per second ya, jadi cepat banget ya. Dan itu sekitar 16.000 Olympic swimming pool flowing along our coastline every second, jadi cukup cepat ya. Dan ini current-nya tuh bisa selebar 100 km, jadi gede banget gitu. Jadi tadi kan kalau tadi si penyu-penyunya cuma dikit ya ke kiri kanannya gitu, nah itu harusnya bisa lebih banyak banget. Dan lebarnya itu bisa sampai deepnya 1,5 km, jadi gede banget ya dari East Australian Current itu gitu. Nah, tapi sayangnya sebenarnya terjadi dengan adanya perubahan iklim ini, si ESC itu East Australian Current juga mengalami perubahan gitu ya. Jadi climate change itu berimpact terhadap si East Australian Current, di mana si bagian Sydney itu udah lebih hangat. Makanya juga sekarang kan si Great Barrier Reef lagi rusak banget ya, lagi mencoba untuk diperbaiki lah gitu ya, direstorasi dari terumbu karangnya. Jadi ini hangat, jauh lebih hangat, sehingga terjadi coral bleaching, kematian koral, dan SS-nya juga jadi hangat di sini ya. Jadi ini akan terjadi terus sampai di masa depan, dan ini pasti akan mempengaruhi current yang juga bisa lebih cepat gitu. Nah, ini selain ada di East Australian Current ini, ternyata si air hangatnya itu sampai ke Tasmania dan mempengaruhi marine life di situ. Contohnya itu ada sampai ada saking hangatnya itu menemukan spesies baru, yaitu bulu babi yang baru lah gitulah. Ya, ini kan urchin, ini adalah sea urchin, ini adalah bulu babi ya. Jadi ada spesies baru gara-gara saking hangatnya karena kan mencoba beradaptasi si marine life-nya itu gitu. Kemudian ada juga kematian dari hutan kelps yang tadi saya sampaikan. Jadi hutan rumput laut di Tasmania itu rusak gitu. Karena apa? Karena saking hangatnya, karena si kelp ini nggak bisa hidup di yang hangat banget gitu. Nah, itu rusak. Jadi ini sangat penting sekali tadi arus SST sama SSS gitu ya. Jadi ini penting, mari kita tonton videonya si kelp. Mudah-mudahan bisa dinyalain. Oh, bisa. Nah, ini kelp atau rumput laut di sekitaran 10-20 meter ya. Nah, ini East Australian Current-nya jadi cepat, hangat gitu ya. Jadi si forestnya ini lebih sedikit lah gitu dibandingkan ke 15 tahun sebelumnya. Kenapa penting juga sih kelp ini juga, dia adalah tempat hidup bagi makhluk-makhluk hidup di sini. Tadi ada dugong, ada ikan-ikan dan sebagainya, itu sebagai sumber kehidupan juga gitu. Nah, kalau ternyata si kelpnya hilang, ya berarti ekosistem di situ juga akan hilang ya. Tadi nggak akan ada dugong atau hewan-hewan yang lain gitu. Yang sangat
tergantung pada kelp ini. Nah ini contohnya kuda laut ya. Gitu. Jadi si kelp ini juga macam-macam lah. Ini sangat disayangkan. Itu karena terjadi dari perubahan iklim. Gitu. Nah, jadi itu dari summary dari arus yang tadi ada hubungannya dengan si Nemo tadi ternyata membawa massa air yang hangat sampai ke Tasmania. Jadi membuat satu ada spesies baru dari bulu babi. Yang kedua adalah hilangnya si giant kelp's forest ini atau seaweed ya. Si kelp itu seaweed, rumput laut yang warna kecoklatan ini gitu. Nah, mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dua materi, yaitu siklus hidrologi dan biogeochemical cycle, dan juga tentang marine life. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya yang telah diberikan untuk materi asinkron ini, atau juga partisipasi Bapak dan Ibu selama perkuliahan 8 minggu terakhir ya berarti. Kemudian setelah ini mungkin ada sedikit kuis di EduNext, mohon untuk dikerjakan juga berdasarkan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di ITB Ganesha ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.